Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam kajian ilmiah, dalam penelitian kajian karya ilmiah, penelitian untuk skripsi S1 Habib Sumantoro dengan judul Peran Organisasi Masyarakat dalam Menjaga Perdamaian dan Ketertiban Umum pada Masyarakat Desa Suambirejo, Timur Kecamatan Percut Situan. Nah, udah menarik judulnya ya. Sekarang kita coba bongkar dari awal. Kita masuk pada kerapian dalam penulisan. Ini nanti di dalam daftar isi, itu disesuaikan dia kerapiannya. Ya, ini Ustaz kasih contoh. Daftar isi. Kalau di Barat dan di Eropa yang Ustaz pernah pelajari dari dosen-dosen yang sebelumnya menyampaikan, terutama Profesor Dr. Mulyadi Kartanegara menyatakan bahwa di Barat dan di Eropa itu yang mendominan dalam peran sertanya dalam pembimbingan itu di metodologi, termasuklah dalam kerapian menulis. Apa sebab? Karena dari situ orang pertama kali melihat adalah indahnya dan rapinya tulisan. Kalau udah rapi, tulisan nggak rapi, orang udah malas. Karena ditengok nanti rapian tulisnya. Yang pertama ini daftar isi seperti ini. Ya, bab 1. Ya, ini udah daftar isi gitu ya kan. Ini daftar isi, nanti kita ikuti prosedurnya berikutnya. Daftar isi titik halaman. Kemudian ada nanti isi di bawahnya lagi, langsung misalnya bab 1 misalnya langsung kita ambil. Nah, bab 1 kita perkirakan, kita udah prediksikan disinilah nanti kerapiannya. Titik 2 pendahuluan. Pendahuluan misalnya sini kan. Kemudian di bawah P inilah tarik A-nya. Latar belakang masalah. B, C, D, E. Kemudian di sini ada gini kan misalnya. Ini saya mau dijelaskan lagi metode penelitian misalnya, metode penelitian. Di bawah M itulah nanti ditulis 1, terus 2, 3, 4. Ya, rapi dia. Dia akan menjadi rapi. Ketika kerapian inilah yang akan memicu kepada ketertarikan seseorang untuk membaca kita punya skripsi. Meskipun dia belum tahu isinya itu apa, 1. Meskipun dia belum tahu apakah redaksinya itu enak dibaca atau tidak. Meskipun dia belum tahu itu dipahami atau enggak. Tapi dia dengan ini terundang, rapi sekali gitu ya. Masuk nanti bab 2 misalnya, bab 2. Oke, mana Ustaz? Tarik. Tadi di satunya 1, kemudian mundur 2. Titik 2. Ini tetap rapi. Baru masuk apa? Landasan teori. Gitu ya. Nah, kemudian di bawah L itu tadi baru ada A, B, C, D. Jadi tersusun rapi dia. Baru nanti bab 3. Gitu juga bab 3. Patokannya tadi apa? Dari 1 tadi. 1 mundur ke belakang, 2, 3. Terlihat rapi. Ya. Terlihat rapi dia. Maka terlihat rapi ketika itu akan mengundang ketertarikan seseorang untuk membaca dari kerapian itu. Ya, banyak kajian-kajian itu. Kalau dalam kajian Islami, innallaha jamil yuhibbul jamal. Secara lahiri rapi dalam berseragam, rapi dalam berpakaian, juga rapi dalam hati. Hati itu paling utama. Ya kan? Kalau udah diciptakan sebagai manusia, jadilah sebagai manusia yang diharapkan. Serapi-rapinya manusia adalah manusia menyembah Allah yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Intinya secara toleransi
Ya, manusia yang menyembah Tuhan. Memang manusia itu harus bertuhan, bukan menuhankan harta dan tahta gitu ya. Nah, ini nanti begini, A, B, C, D, begitu dia. Ya, terus terusnya. Baik, sekarang langkah yang kedua. Sudah paham ya susunan. Langkah kedua adalah baru nanti masuk kepada ini bab 1, nanti kita ikut prosedur. Bab 1 itu berapa ponnya? Biasanya ponnya 14. Dan dia diboldkan. Yang diboldkan atau ditebalkan itu 2, bab dan subbab. Bab itulah dia bab 1 misalnya pendahuluan. Ini ditebalkan. Kemudian yang subbabnya inilah latar belakang masalah A sampai Z, itu subbab namanya. Nah, hanya 2 itu aja yang ditebalkan. Ada makna filosofinya. Kenapa? Itulah acuan yang menjadi rujukan siapa yang membaca agar tidak akan lari dalam muatan isi. Sehingga dia akan paham, oh ini mengarah kepada subbab pertama, latar belakang masalah. Yang paling utama mengarah kepada bab tadi, babnya pendahuluan. Nah, nanti yang kedua di situ muncul terjadi pengkritisan, ya. Mengkritisi pemakalah atau pemilik karya ilmiah. Kok bisa begini? Kenapa? Dari mana dia bisa mengkritik? Dari bab yang diberikan tadi, bab 1, bab sama subbab. Disitulah jawaban kenapa, kayak mana orang itu mengkritisi, kayak mana orang itu bertanya. Karena tidak mengacu kepada subbab dan bab yang di atas. Subbab dan bab yang di atas hanya 2 itu yang ditebalkan. Itulah makna filosofi dalam penulisan karya ilmiah ala Sapriani. Ini kalau kita bangkar dalam bahasa Usuluddin terbongkar semua ini. Kenapa yang setelah subbab alias subbab itu nggak ditebalkan? Itu nggak jadi patokan. Yang ketiga, bisa kita menjadi muatan gagasan yang kita bagikan kepada penulis. Itu yang biasa digunakan oleh pembimbing. Oh, kalau itu yang kamu maksud seperti subbabmu, atau yang kau arahkan kepada babmu yang pertama, maka ini dia muatannya dalam bentuk subbab. Maka dia nggak jadi tebal, tapi jadi biasa seperti yang lainnya. Artinya dapat menerima tampungan saran dari siapapun yang bisa, terutama adalah pembimbing. Yang kedua, teman yang kita berdiskusi. Ya, belum siap tulisannya Ustaz buat, nggak sempat. Baik, Ustaz. Ya, baik. Sekarang kita masuk kepada penulisan alinea. Ini masih teknik dulu. Kerapian berikutnya yang Ustaz dapat dari Profesor Dr. Mulyadi Kartanegara itu adalah dia harus menjadikan imam. Disinilah bahwasanya penelitian itu, karya ilmiah itu adalah bagian dari jiwa kita. Skripsi itu separuh jiwa kalian. Makanya terlihat bagaimana seseorang itu secara filosofi adalah melihat skripsinya. Makanya sayang sekali kalau ada kawan-kawan yang sibuk kali hanya gara-gara UKT, dia memberantakkan kejiwaannya hanya gara-gara tergoda agar tak keluar lagi UKT-nya. Padahal dia seharusnya dari dulu udah punya planning. Makanya dari semester 6 atau semester 7 itu udah diajarkan bagaimana KKN, dan di sebelumnya adalah PPL atau magang. Ya, dah. Nah, latar belakang masalah biasanya dikasih jarak 2 spasi setelah bab. Kenapa? Dia tempat istimewa. Jangan disatukan, serendah-rendahnya 2 spasi. Semaksimal-maksimalnya adalah 3 spasi. Masuk ke subbab. Sudah? Setelah subbab dibuat, baru kita membuat imam alinea. Ada tekanan dia. 1, 2, 3. 1, 4, 5, 2. Ya. 6, 7, 3. Yang terakhir 8, 9. Jadi ada 3, 5, 7. Ada 4, 3, 5, 7, 9. Ustadz suka mengambil 7. Kenapa? Di awal memang kita kadang aku nyampe enggak sampai tebal segitu ya. Udahlah, biar nampak banyak, buatlah imamnya 3. Ketukan ketiga jadi imam alinea. Dan itu nanti sampai bab akhir semua ikut patokan kepada alinea pertama di bab 1. Di bab 2 itu juga imamnya.
Di bab 3 itu juga imamnya. Di bab 4 itu juga imamnya. Kenapa? Mereka walaupun berbeda bab, tapi tetap imamnya di bab 1. Di bab 1 itulah kumpulan dari bab 2, bab 3, bab 4 dalam berupa pertanyaan. Sehingga nanti si bab 5 bisa mengawasi dan akhirnya menyimpulkan. Itu makanya disebut kesimpulan dan saran. Lagi-lagi tulisan Ustadz tentang pedoman penulisan karya ilmiah belum selesai. Itu sebenarnya analoginya. Kuncinya ke situ. Jadi ketika ada tawaran orang mengadukan metode yang seperti, makanya saya bertahan. Bab 2 itu adalah landasan teori, bab 3 itu adalah tentang tokoh, pemikiran, tokohnya, atau itu dalam secara perpustakaan, atau tempat dalam secara lapangan. Kalau saya bertahan, tapi saya nggak menyalahkan orang-orang yang mau bab 3-nya masuk tokoh atau lapangan, bab 2-nya tokoh atau lapangan, bab 3-nya landasan teori. Kalau Ustaz enggak, karena Ustaz dia kajian argumentasi Ustaz, bab 2 itu adalah Qur'annya penelitian. Bab 3 itu adalah hadisnya penelitian. Makanya ditengok adalah bagaimana tokoh itu tadi kondisinya dan kondisi masa lingkungan dia dan dengan hubungannya dengan yang dia punya akan angkat. Kalau lapangan tadi tempatnya, kapan lahirnya, bagaimana peranan mereka, bagaimana kegiatan yang mereka lakukan. Baru nanti bab 4 judul yang dibahas. Sederhana kok. Nanti kajiannya kemana-mana kalian nggak nyambung. Makanya di S1 itu 80% pembimbing yang punya aksi, 20% adalah mahasiswa. Di S2 itu 60% pembimbing yang punya aksi, 40% mahasiswa. Di S3 80% mahasiswa yang punya aksi, 20% mahasiswa. Makanya di S3 itu doktornya dapat. Paham? Sekarang balik ke S1, 80% Ustaz punya aksi. Ustaz arahkan, makanya disebut script. Cuman memindahkan satu tulisan dari kertas satu dengan kertas yang lainnya. Sederhana aja. Memindahkan apa yang Ustaz sarankan ke dalam sebuah tulisan sesuai dengan apa yang kalian punya judul yang diawali dengan latar belakang masalah yang diindukkan oleh masalah, kumpulan masalah yang akhirnya dirampingkan menjadi rumusan masalah, dan itulah yang dirampingkan menjadi sebuah judul. Kadang kita nggak tahu judulnya apa, rumusan masalahnya apa, kalian yang bingung. Baik, pemirsa sekalian. Ya, maka kalau udah jadikan imam tadi Ustaz suka yang 7 kan 3, 5, 7 ya. 7, dah mulai organisasi. Nah, ada 2 metodenya yang langsung di bawah A. Kenapa dia di bawah A? Pertama, dia sudah berpikir ke depan, aku mungkin banyak yang akan kutuliskan di sana. Nanti kalau seperti ini yang namanya ini model orang yang malas. Pikiran dia nanti lama-lama tebal ini. Sekarang baru 2 halaman, tapi kalau nanti Habib sudah keasikan sampai di bab 2, bingung. Kok udah sampai hampir 100 halaman lebih nih. Padahal patokan fikih skripsi itu 60 sampai 70, standarnya ada 55. Kalau tesis itu adalah 100 sampai 115. Kalau disertasi itu 200 sampai 215. Nah, makanya ambillah 5 atau 7, mana enaknya. Nah, udah begini, ini metode pertama seperti ini suka. Di bawah A dia langsung. Yang metode kedua di bawah L. Ya. Nah, kemudian udah begini nanti B. Ini juga ikut begini. Ya. Makanya nanti di sini. Ini sebenarnya pembimbing 2 ini. Tapi nggak apa-apa Ustaz, sekalian memvideokan untuk YouTube, makanya Ustaz jelaskan dalam penulisan dulu. Karena kita tadi patokannya rapi tulisan kita, orang mau membaca. Paten pun isi tulisan kita berantakan kerapiannya, orang pun tak mau nengok. Itu Ustaz dapat dari Profesor Dr. Mulyadi Kartanegara. Makanya Ustaz kuasai itu dalam kajian bagaimana penerapian dalam penulisan, teknik penulisan. Baik, itu satu. Ya. Udah berapa menit? 14. Tinggal 3 menit lagi. Nah, baru habis itu nanti masuk berikutnya ada seperti ini, bab. Ya kan? Misalnya A, latar belakang masalah. Sini udah jadi imamnya. Setelah itu baru misalnya ini kan ibarat meja ini.
Di dalam meja itu kan ada laci, ada lemari. Maka kita buat satu laci, ya kan? Baru ambil tarik imamnya di sini, Beb. Ini masuk Ustaz tadi imam. Ditarik dari sini, ya. Jadi imam. Kemudian di dalam laci itu apa aja? A. Kertas. B. Pulpen. C. Pensil. Oh, rupanya di dalam laci tadi ada pensil. Pensilnya bukan satu, ada satu tutup kurung hijau, 2 tutup kurung merah, 3 tutup kurung kuning. Paham nih maksudnya apa? Kita harus betul-betul fokus kepada apa yang kita kupas. Jangan nanti ngerumpi lagi ke atas. Ini yang membuat kalian bingung dan gak fokus dalam isi dalam sebuah penelitian. Kalau sudah laci yang kita kupas, dalam laci itu apa aja? Jangan kaitkan lagi meja. Dalam laci itu apa? Ada kertas, ada pensil, ada pisau, ada lem. Udah bahas 4 itu aja. Jangan lagi balik ke meja. Ada meja hijau, meja biru. Enggak, itu udah masuk di bagian pertama. Udah gitu ya. Nah, nanti udah jarak ini baru masuk B. Ya, misalnya ini rumusan masalah. Baik, nanti baru tarik lagi imamnya di sini, Beb. Nah, jadi ketika sini R1, ya kan? Ini dia tadi. Ini imamnya. Nanti di sini tarik juga gitu. Ustadz, kalau udah gitu gimana? Udah, kalau udah nggak ada lagi, ya udah, kalau udah 1, 2, 3 udah rapi, yang keempat udah biasa aja. Orang kan orang udah tergoda, orang udah terpesona dengan yang di awal. Jadi orang nggak ngeliat lagi. Masalah Habib tadi ngences tidur nggak dipandang lagi oleh calon istrimu. Kenapa? Udah ditengok di awal kamu tuh orangnya lembut, pakaiannya rapi, sudah menjadi suami, ngences kamu nggak dibahas lagi. Paham? Ada maknanya semua. Ya, oke. Baik, selesai. Itu saja yang Ustaz kembalikan dulu dalam video kita kali ini. Insya Allah ke depan kita akan masuk bagaimana tentang muatan, isi yang dimaksud dengan latar belakang masalah, isi yang kemana arahnya, rumusan masalah, apa hubungannya dengan tujuan penelitian, apa kaitannya dengan kegunaan atau manfaat penelitian, sehingga masuk pada metodologi penelitian. Nanti kita akan kupas kepada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.